ya jadi kita mulai record ya, mulai record itu ya. Jadi itu nanti yang dibahas di perkuliahan itu yang nggak ini ya, nggak apa namanya nggak keluar ujian gitu nggak, tapi ya biar ini ya, biar ada ini juga apa namanya ya pertemuan khusus lah gitu. Oke, ya jadi ini materinya tentang Hadoop ya. Jadinya setelah UTS ini kurang lebih semua tentang framework ya, tentang framework yang arahnya ke cloud computing sebenarnya gitu ya. Tapi big data tanpa cloud computing ya kurang kurang pas gitu ya untuk apa namanya real di dunia industri gitu ya seperti itu. Jadinya emang sekarang rata-rata kalau ngomong big data ya cloud gitu ya. Jadinya kita mungkin kemarin kan sengaja saya nggak keluarin ini ya soal tentang Hadoop ya. Walaupun Hadoop sudah sempat saya bahas di apa namanya pertemuan sebelum UTS, jadinya nanti Hadoop dan kawan-kawan sekalian ya, sekalian keluar di UAS gitu ya, jadinya materi Hadoop dan ini. Ini masih ada ininya ya. Tadi apa namanya tutup pintu tuh lumayan meredam suara ya suara ini anak-anak ya. Oke, jadi saya bahas ini MapReduce ya, MapReduce jadinya MapReduce ini yang digunakan oleh Google ya, digunakan Google untuk apa namanya pemrosesan data yang cepat ya, data-data website yang cepat gitu ya di sana ya, untuk situs pencarinya ya. Itu ya script juga ada ya nanti ya ini. Tapi script nanti saya berencana upload lagi materinya gitu karena saya kalau tahun lalu kan sedikit aja saya bahas scriptnya. Kalau tahun ini maunya lebih dalam ya saya bahas karena apa namanya sudah tidak ada machine learning lagi dalam big data ya, big data tahun ini ya emang seharusnya gitu ya, emang seharusnya karena apa namanya complicated kalau misalnya ini ya apa namanya redundansi ya juga ya terlalu banyak gitu. Jadi klasifikasi dan lain-lain tidak dibahas di sini, jadinya bisa fokus ke framework ya di sini. Kalau klasifikasi dan lain-lain di mata kuliah data mining gitu ya, rencananya dibahas ya. Jadinya lumayan lah terarah jadinya dua mata kuliah dipecah ya. Jadinya review MapReduce ya. Jadi saya untuk memproses dataset besar ya, dataset besar khusus masalah yang bisa terdistribusi atau paralel. Ini nyambung juga dengan mata kuliah pemrosesan paralel gitu ya, misalnya broadcast ya, scatter, gather ya sana. Tetapi tidak perlu memprogram MPI ya secara khusus karena Hadoop sendiri dia otomatis melakukan paralel ya. Gitu. Terus disebar ke banyak node. Ini berbasis node ya. Kalau apa namanya dalam pemrosesan paralel kan berbasis rank ya, rank. Tapi kalau dalam ini dia berbasis node ya, berbasis node. Jadinya dia bisa lebih advance lagi ya, dibikin bentuk tree gitu ya, dibentuk network dan sebagainya gitu. Jadi lebih advance ya sana. Oke, dan kalau misalnya dijadiin mata kuliah Hadoop ini misalnya ya, Hadoop ini jadikan satu mata kuliah juga bisa gitu ya, saking luasnya materi ini gitu ya sebenarnya. Jadi tidak boleh ada dependensi ketergantungan ya. Artinya tidak menggunakan dependensi di sini sehingga apa namanya tidak ada relational data ya seperti itu. Jadinya semua dibikin flat ya. Jadi sini ini ya ada map dan reduce ya sana ya. Intinya map ini ya memetakan ya. Namanya juga map gitu ya. Map. Jadinya data itu dipetakan ya. Dipetakan. Jadinya gimana kita mau membagi kalau data itu tidak dipetakan kan gitu ya. Jadinya dibagi berdasarkan input ke sub problem lebih kecil gitu ya. Jadinya distribusi sub problem ke worker node. Jadinya nanti dibagi-bagi secara otomatis ya berdasarkan itu. Jadinya kan ini ya apa namanya kalau yang ngikutin mata kuliah pemrosesan paralel gitu kan ya kemarin kita ini ya bagi kerja gitu ya ada ya jadinya
itu otomatis nanti gitu ya, otomatis seberapa besar data otomatis dibagi dan seberapa ketersediaan CPU ya. Jadi CPU kan punya memori juga ya dan RAM sekian gitu ya. Seperti itu ya. Tapi kalau Hadoop ini cara kerjanya dia seminimal mungkin menggunakan RAM tapi menggunakan hard disk dan CPU langsung gitu ya sama. Terus reduce, jadinya masalah mengambil jawaban hasil dari semua subproblem. Jadinya di sini reduce ini yang ini ya menyeleksi ya, yang menyeleksi. Jadi reduce ini macam-macam. Bisa hasilnya berupa klasifikasi, bisa berupa sekedar mengurutkan data. Jadi macam-macam. Bisa regresi, ya, bisa apa aja ya. Terus bisa query juga bisa ya, query juga bisa. Ya, apa aja. Jadi intinya memproses data sebenarnya Redus itu. Ya, dibilang kalau Redus kan mengecilkan data ya. Coba kita pikir, query itu apa gitu ya. Query itu kan mengecilkan data juga ya. Misalnya dari data pegawai, pegawai ada 1.000 orang. Pilih pegawai yang umurnya di bawah 25 tahun gitu misalnya. Pasti hasilnya lebih sedikit daripada 1.000 orang gitu kan ya. Kalau misalnya emang tidak semua dari 1.000 orang itu di bawah 25 tahun. Jadinya itu reduce. Jadinya sebenarnya kan kita ini ya, di Google itu masuk kata kunci itu kan sebenarnya mengecilkan data ya. Dapat nggak logikanya? Jadinya kan situs yang sudah di list sama Google tuh bisa miliaran, triliunan, nggak tahu, pokoknya banyak ya. Lebih banyak daripada umat manusia di bumi kan itu ya pastinya. Itu tapi dengan mengetik kata kunci ya satu kata hasilnya mungkin lebih banyak daripada mengetik 2 kata, 3 kata atau kata yang sangat khusus gitu ya misalnya microcontroller gitu ya khusus ya dibanding mengetik komputer gitu ya. Paham ya itu ya. Sebenarnya terus menggabungkan ya reduksi ini sebagai output. Seandainya ini map and reduce itu adalah distribute processing. Artinya situ apa namanya pemrosesan terdistribusi ya sana. Jadinya banyak nyambung gitu ya mata pelajarannya Pak Aryan juga ya di sana. Oke. Itu barangkali ya. Jadinya proses MapReduce di sini ya, apa namanya, kita pertama harus mengupload ya, data ke Hadoop ini ya, distribute file system ya sana. Habis itu ini ya, di mapping semua ya, di mapping terus dilakukan partisi ya, partisi. Jadinya dipetakan berdasarkan apa gitu kita yang memprogram sendiri ya, kita yang memprogram sendiri. Misalnya dipetakan berdasarkan kolom atau row gitu ya, atau gabungan kolom dan row gitu. Kita yang mapping gitu ya, misalnya. Jadinya itu jadi sebenarnya tidak boleh ada relasi gitu kita bilang, tapi bisa kita relasi itu kita bentuk dari proses mapping ini gitu ya misalnya. Jadi misalnya data transaksi gitu kan ya, terus data produk sama data transaksi itu sendiri dipisah gitu bisa ya di sana. Seperti itu. Oke, habis itu dipartisi, habis itu diurutkan ya, habis itu di grup, habis itu di reduce gitu ya sana ya. Jadinya itu. Habis itu baru udah dapat ini gitu ya, hasil outputnya HDFS sendiri gitu ya di sana. Ya, itu. Jadinya ini terdistribusi melakukan pekerjaan yang sama ya, habis itu dilakukan ini. Jadi di sini ada pipeline-nya gitu ya, pipeline dipecah ya. Jadi berapa yang ke sana gitu ya. Jadinya ini yang sudah ngambil pemesanan paralel lumayan kebayang harusnya gitu ya. Jadinya di sana ada key dan value. Jadinya key di sini ya ini ya nama kolomnya terus isinya gitu ya di sana ya. Apa. Jadinya di sini apa namanya apakah harus berupa data CSV gitu ya enggak juga gitu ya. Jadinya bisa berupa data dokumen ya, data dokumen di sana
yang seperti artikel gitu ya. Kalau data HTML sendiri kan ini jadinya juga bukan data yang eh, sepenuhnya matrix, jadinya semi structure kan di sana ya, semi terstruktur di sana juga. Jadinya ini ya, apa namanya, bisa apa namanya, diproses juga ya. Karena Google sendiri dia ini ya, yang diproses itu kan dokumen HTML-nya gitu ya di sana ya. Oke, ini ya. Terus harus admit gitu ya. Gitu. Ya. Tuh. Akhirnya sebuah job dengan satu step map dan satu step reduce gitu sana ya. Jadinya client program. Jadinya submit job di sana. Jadinya mensubmit sebuah job ya. Di sini assign ini ya task tracker ya, coordinates map and reduce phase ya, sana provide job progress info. Ini job tracker di sini. Ini untuk memonitornya gitu ya. Ini input file, input file. Jadinya kalau udah sekelas Hadoop itu ini ya, bukan file satu-satu tapi satu folder gitu ya. Satu folder beserta sub-foldernya kayak gitu ya nanti ya. Apa namanya pemrosesannya ya. Tapi ini 815 ya sebenarnya. Saya sendiri ini ya karena ngendal 4 mata kuliah semester ini jadinya agak lupa ya 8.15 jadinya yang baru datang sebenarnya nggak telat ya, nggak telat, sorry ya. Ini nanti diikuti lewat yang saya upload di YouTube aja ya, sorry 8.15 ya, saya lupa. Iya benar ya, bentar itu. Oke, itu jadinya di split ya, di split jadinya sini ada M1, M2, M3 gitu. Jadinya ada jadinya tadi kalau ini kan pekerjaannya sama semua ya. Bisa juga dikasih pekerjaan yang berbeda-beda di sana gitu ya. Berbeda-beda semua, jadinya ini ya bisa dikerjakan di sini ya. Ya, ini pekerjaan yang lain gitu ya sana. Jadinya di sini bisa menghasilkan output yang berbeda gitu ya sana. Jadinya ini dibilang apa namanya tidak ada dependensi, maksudnya dependensi luar ya. Nggak bisa di tengah-tengah itu ngambil dependensi data dari luar ya. Padahal tapi sebenarnya bisa ya kalau misalnya jadinya Hadoop ini bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Jadi ada bahasa pemrograman sendiri yaitu Spark ya sana, tapi Hadoop sendiri bisa memproses ini ya, memproses bahasa pemrograman apa saja gitu ya. Serius bisa program bahasa pemrograman apa aja gitu ya. Apa namanya selama dikasih hak akses ke runtime gitu ya. Khususnya kalau di sistem Unix ya, itu sangat mudah di sana. Seperti itu ya, intinya di sini bisa menghasilkan dua output ya. Tapi ini juga saling bergantungan. Jadinya ini masing-masing mengirimkan di sini gitu ya. Jadinya kalau TA yang menggunakan Hadoop ya biasanya ini kelasnya S2 gitu ya. Kalau misalnya benar-benar untuk pemrosesan data yang besar kompleks gitu ya. Dan itu ini ya anak UI gitu banyak ngambil di sana ya yang apa namanya data science di sana itu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi reduce ya di sana reduce. Ininya proses reduce-nya dipengaruhi oleh map 2 dan map 3 juga gitu ya. Data reduce di R1-nya gitu ya. Ini yang saling bergantungan. Intinya ini apa namanya yang ini ya, apa namanya yang dirancang. Intinya kalau kalau ini ya, apa namanya beda banget dengan kalian mungkin merancang sistem informasi uh, dengan membuat UML gitu ya, IRD gitu beda ya. Ini kelasnya sudah kelas lebih teknis ya, lebih teknis. Ya tidak ada di sini user interface gitu, kita nggak ngomongi itu di sini. Ya dalam mata kuliah big data itu sendiri idealnya emang tidak ada ini ya ngomongi formulir gitu nggak ada ya, formulir gitu nggak ada. Ini semua ngomong tentang murni data ya, data itu gimana diproses, dari mana masuknya gitu ya. Jadinya seperti itu yang kita bahas di sini. Ini di sini benar-benar alur pemrosesan data ya, bukan apa namanya ke user interface. Jadinya di sana juga jadinya saya tiap tahun ini ya mata kuliah big data ini mata kuliah yang mungkin di ini ya di TI Unram yang saya paling
konsisten mengajar, dan ke depan juga saya ingin megang mata kuliah ini karena ini paling cocok mungkin dengan ini ya, bidang saya kalau saya pikir gitu ya sebenarnya. Lebih cocok daripada IoT sebenarnya ya kalau saya ini, karena bidang apa namanya S3-nya saya juga lebih, kalau ditanya lebih banyak kemana, lebih banyak ke big data juga daripada IoT gitu ya sana. Itu jadinya yang mengajar big data pertama kali itu susahnya di sana ya. Jadinya masih kebanyakan berbicara tentang ini ya, tentang user interface gitu. Padahal bukan di sini. Di sini anggap sudah melalui user interface dan data itu sudah terkumpul ya, di sana ya, atau sudah siap dikirim ya. Kita ngomong di tahap itu gitu ya, tahap itu. Dan di sini kalau simulasi datanya itu ini ya, sudah bukan ribuan lagi, tapi ya ini ya, mulai dari jutaan gitu ya sana ya datanya itu. Ya. Jadi list proses map ya sana. Ininya map step ini input ya, split mengambil subset ya, bagian dari input dari full dataset. Jadinya itu ya. Jadinya ada full dataset di sana dan dikumpulkan ya. Jadi tadi kita ngomongin tentang ini bukan masalah user interface gitu. Ya jadinya apa namanya? Terus gimana kalau datanya itu tersebar di formulir yang beda-beda? Nah, nanti kita bahas di bagiannya ada yaitu di bagian scoop ya. Scoop, saya pingin ganti tab tapi ini ya, apa namanya, Zoom-nya menghalangi. Nanti di bagian volume and scoop ini kita bagaimana mengumpulkan data di sini ya, di sini. Kalau Peak dan Hive ini query ya, query di sini. Ya, seperti itu. Ini semua ada peranannya masing-masing ya. Semua masih lanjutannya Hadoop ya, kurang lebih. Gitu ya. Jadi output-nya di buffer ya dalam memori dan ya ditempatkan ke disk ya sana. Disorting dan dipartisi oleh key dengan default partitioner ya sana. Intinya key-nya kita yang menentukan, merge sort ya untuk tiap partinya di merger ya. Bisa ada beberapa map secara paralel ya proses input ya. Intinya bisa ada banyak map ya sana. Itu ya sini. Ya. Jadi kalau misalnya map and reduce ini benar-benar ini ya, apa namanya, dijadikan tugas itu mungkin ini ya, apa namanya, tahun depan mungkin ya, angkatan berikutnya mungkin saya rencananya lebih diarahkan dari awal gitu mungkin bisa. Tapi kalau tahun ini kayaknya ini ya, saya sendiri juga belum kayaknya ya sana. Intinya terus saya pengennya upgrade ya kedalaman pembahasan big data ini, tapi nggak terlalu bikin otak penuh juga gitu kan, karena kalian ngambil mata kuliah yang lain juga secara bersamaan gitu kan ya, gitu. Itu juga saya pikir gini ya, waktu SMA kenapa banyak mata pelajaran yang kita lupa itu karena terlalu penuh ya kita disogokin gini ya, apa namanya, materi ya gitu kan ini ya, apa namanya, sehingga ini ya, apa namanya, banyak banyak lupanya gitu ya. Tapi kalau sekarang zaman internet cepet ya kalau kita mau nyari lagi gitu ya misalnya gitu. Misalnya kan geometri gitu ya, kepake banget kalau misalnya mau masang lemari di rumah kayak gitu kan ya. Apa mau masang lemari gantung gitu ya, tiba-tiba ini ya. Oh, ternyata gini gitu ya. Menghayal kenapa waktu SMA nggak apa namanya teori-teori berguna gini gitu ya, contohnya gitu kan ya. Ini kan kalau kita lihat di 9gag gitu ya, di section Indonesia itu kan banyak jokes-jokes tentang ini ya, apa namanya, soal waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Jadinya kenapa soal cerita itu yang nggak masuk akal gitu ya, membeli 5 semangka dan apa namanya, sekian durian gitu, mau berdagang gitu bagaimana gitu kan, misalnya kan gitu ya. Apa namanya, itu sedikit melenceng ya. Itu ya, intinya list proses sana reduce ya sana, intinya partisi dari output ya map ya di shuffle ya ke reducer ya, partisi satu ke reducer satu ya, dan jika ada beberapa map ya semua partisi satu ke reducer satu, partisi dua ke reducer dua ya, dan sebagainya. Jadi bisa reducernya lebih sedikit daripada mappernya, tapi bisa juga mapper sama reducer satu-satu gitu bisa. Jadinya sana sebenarnya ada materi yang nggak dibahas di sini, graph X gitu ya, graph X yang untuk membuat pemetaan nodes itu ya gitu. Tapi
Itu apa ya, lumayan lama kalau dijelasin dan saya juga baru pernah pakai sekali untuk penelitian. Jadinya ya mungkin ini ya, apa namanya, di tahun depan. Tapi kalau misalnya yang penasaran, tunggu aja nanti di ini ya, di video YouTube saya pasti saya jelasin. Atau nggak bisa tonton video YouTube dari yang luar negeri atau apa. Mungkin dalam negeri ada apa nggak gitu. Mungkin coba cari dosen-dosen UI. Jadinya banyak dosen-dosen UI yang ini ya, tentang Hadoop ini banyak di sana gitu ya, tentang data science di sana. Dia melakukan proses mark ya, gabung dengan code ya. Contoh jumlah kemunculan tiap karakter string. Nah, ini Google banget gitu ya kan ya. Jadinya apa namanya, frase dicari dalam dokumen HTML gitu. Jadinya misalnya kalau ada dalam judul skornya lebih tinggi gitu, gitu loh. Algoritma Google itu dalam mencari dokumen gitu ya di sana. Ya. Jadinya Google ini, MapReduce dan ini tuh sebenarnya suitable untuk data yang strukturnya nggak mesti jelas. Jadinya kan kalau kalian ngikutin yang NoSQL itu kan juga strukturnya bertentangan banget dengan ini kan ya, mata kuliah sistem basis data ya kalau kalian pikir. Ya tapi kalau semua dibikin terstruktur gitu, beban komputasinya tinggi banget untuk menyediakan infrastruktur database gitu. Jadinya apa namanya, kalau kalian punya teman atau keluarga yang punya toko online dan nggak punya toko beneran gitu, ya rumahnya pasti kerdus tok isinya gitu ya. Kerdus tok isinya karena, itu jadinya setiap ada kerdus baru ditumpuk-tumpuk, nggak jelas aja gitu. Karena kalau dirapiin dikit-dikit ya ini ya, malah justru ngabisin banyak waktu gitu ya. Jadinya proses pengiriman barangnya jadi apa namanya, terlambat dan seperti itulah konsepnya NoSQL dan Hadoop ini gitu. Kalau big data itu ini ya, apa namanya, yang penting diproses cepat, apa namanya, masalah ini ya, masalah kerapian data itu nomor 2 gitu ya. Makanya ini kan ya, terus apakah sistem SQL tidak sesuai dengan konsep big data? Ya bukan juga gitu. Makanya kalau di materi NoSQL kan saya udah jelasin di sana, kalau masalah transaksi keuangan gitu-gitu ya jangan pakai NoSQL, jangan pakai Hadoop juga gitu ya. Jangan pakai Hadoop. Ini kalau transaksi one by one, misalnya kasir, transaksi melalui ATM mobile banking, ya jangan pakai Hadoop gitu ya. Tapi misalnya membuat sistem pendukung keputusan berdasarkan daftar transaksi yang sudah terjadi gitu ya. Misalnya untuk membuat promo gitu misalnya, atau membuat pola ini ya, untuk apa namanya, untuk mengetahui pola investasi gitu misalnya, untuk sana baru pakai Hadoop dan lain-lain gitu. Jadi beda. Kalau jadinya ke depan SQL itu tetap ada untuk proses transaksi ya, transaksi yang sebenarnya tidak memproses data besar gitu kan ya. Jadinya kalau misalnya belanja di kasir itu apakah memproses data besar gitu? Ya tidak juga gitu ya. Jadinya inventory yang ada sekarang aja yang diproses cukup gitu ya. Terus kalau supermarket, data apa yang besar di sana? Ya data transaksi tahunan kayak gitu. Jadinya misalnya pemilik supermarket ingin membuat keputusan produk apa yang laku tahun lalu gitu ya, dan nggak laku tahun lalu. Jadi jangan sampai kerugian terulang lagi di tahun berikutnya, dan keuntungan bisa ditingkatkan dengan menjual produk yang laku juga gitu. Oh berarti setiap September laku seperti ini gitu ya. Terus tiap malam Jumat laku produk seperti ini gitu misalnya, seperti itu gitu ya. Ini ya. Itu apa namanya? Ya. Jadinya ini ya, apa namanya, seperti itu ya. Kayak dia melakukan proses merge ya, karena itu jadinya hasil diurutkan di tiap reducer ya, karena selalu ada aja yang baru. Ya, jadi ya ini ya, fundamental data type ya. Jadinya data MapReduce yang masuk dan keluar dalam bentuk unstructured ya. Jadinya sebelum masuk Hadoop ya diubah ke key value pair ya sana. Hadoop menyuplai key-nya ya, key value list ya sana. Jadinya ada K ya, key ini yang nanti digunakan untuk ini ya, mengurutkan, dan value-nya itu yang diurutkan gitu kan ya sana. Ini misalnya list ya, misalnya seperti ini ya. Ini kurang dari atau lebih dari, seperti itu ya sana. Misalnya. Ini list ya sana. Sorry, bukan kurung ini ya, sorry kurung. Kok ini error saya. Ini kita kira
sorting gitu ya. Kadang sama slide sendiri juga kalau lama nggak dibuka lupa ya. Karena slide-nya sebenarnya tahun lalu ya juga. Ya. Oke, itu contoh key value list. Ini sini ya A sampai D gitu kan ya. Sini masing-masing dikasih ini ya 0 sampai 4 dan sebagainya gitu ya. Sana. Jadinya ini ya, apa namanya, habis itu di ini ya, di mapping ya. Seperti ini urutannya kan gitu ya, urutannya ya. Jadi masing-masing satu gitu ya, masing-masing dikasih label satu ya, satu. Jadi habis itu bisa digabung gitu kan ya. B-nya terjadi apa namanya 2 kali sehingga apa namanya ini yang dipakai unik gitu kan ya ceritanya ya unik jadinya B-nya ini satu-satu jadinya digabung 2 gitu jadinya apa namanya pernah nggak lihat ini ya yang coret centang setiap 5 itu 4 garis ke bawah kalau udah 5 dicentang gitu ya seperti itu konsepnya itu jadinya menghitung seperti itu ya tapi pada kenyataannya nggak belak-belakan A B gini seperti itu jadi, tapi kita mencari data yang sama dan itu ya diredus di sini ya semua yang digabung di sini digabung ya sehingga jadi yang satu-satu jadi 2 kayak gitu. Ini contoh sederhana banget kalau kenyataannya tidak sederhana ini gitu ya. Ini kasarnya ya, kasarnya dari ini. Pada kenyataannya ini bisa lebih dari ini B ini bisa isinya berupa satu list gitu ya, atau bisa juga satu dictionary gitu ya, satu objek JSON gitu bisa seperti itu. Jadinya data seperti apa yang dianggap sama gitu ya, baru digabung. Seperti itu misalnya ya di sana itu ya. Ini bisa juga data yang kalau kita lihat beda tapi kok digabung. Ada kasus seperti itu karena ada field-field yang diabaikan atau diukur jaraknya gitu ya. Kalau misalnya jaraknya ini dekat misalnya ya. Misalnya 80 sama 82 gitu misalnya kita anggap sama ya digabung aja gitu ya seperti itu misalnya. Oke. Itu terus word counter misalnya contoh lain ya sini ya. Ininya dog, cat, rat seperti itu. Ini misalnya satu artikel gitu kan ya, satu artikel. Ini sini di split ya, ininya masing-masing. Anggap ini satu paragraf gitu misalnya kan ya, satu paragraf. Ininya dog, cat, rat, car, rat gitu ya, dog, cat, rat. Di sini ininya sini digabung ya. Gabung ininya di sini ada dog satu, cat satu, rat satu gitu ya. Seperti itu digabung. Di sini semua dikasih satu ya. Misalnya dalam ini kenapa nggak langsung di sini jadi 2? Dalam proses mapping tidak boleh begitu gitu ya. Tapi ini. Terus kenapa harus satu? Apa namanya? Ada nggak kasus bukan satu tapi langsung 3 gitu? Ada ya. Jadinya itu bobot ya, bobot di sana gitu. Jadinya kalau tertentu itu tidak dihitung satu tapi dihitung 2 gitu. Ada misalnya data transaksi gitu ya. Transaksi kalau di atas 10 juta gitu misalnya dianggap 3 gitu misalnya. Seperti itu tuh ada ya. Ada seperti itu. Ini sangat kalau dibahas kasusnya banyak banget tapi sederhananya ini gitu ya kalau distribusi ininya ini. Ya. Ininya seperti itu. Ini sini kita shuffling ya, shuffling berdasarkan urutan abjad gitu misalnya ya. Karena bisa jadinya digabung. Habis itu ya bisa dihitung ya. Dog ada 3, car ada 3, cat ada 2, rat ada 2. Sehingga jadi sekecil ini datanya gitu ya seperti itu. Nah ini ya nyambung dengan bidangnya Bu Budi juga misalnya kalau mau membuat ini ya text classification gitu misalnya cocok banget di sana ya atau sentiment analysis ya cocok banget seperti ini gitu ya. Tapi ini nggak mesti seperti ini aja tapi banyak sekali kasus yang lain ya seperti itu. Ya. Jadi misalnya kalau pencarian artikel biasanya misalnya kalau kata itu muncul dalam judul gitu ya itu mungkin bobotnya lebih tinggi daripada muncul di misalnya apa namanya paragraf gitu misalnya bisa kita atur seperti itu di pemrograman. Oke, itu ya nanti untuk pemrograman saya ini ya daripada sekarang lanjut mending nanti saya buat aja videonya gitu ya karena ini ya pingin lebih apa namanya
dirumitin lagi dikit gitu ya maksudnya. Supaya tercover ya contohnya ini. Oke, sebelum itu ada pertanyaan bisa lewat chat, bisa lewat suara langsung gitu ya. Ini yang maunya kita bahas ya hari ini ya. Dari mengupload ya menggunakan put gitu ya, put sebagainya itu. Tapi ini ya apa namanya? Saya mungkin bikin video tersendiri aja ya mungkin ya. Hari ini atau besok saya upload, nanti silakan dicek nanti ya sana ya, dibaca ya. Nanti mungkin tugasnya berupa tantangan ya untuk ini gitu ya, bisa dikerjakan ya. Bisa ini. Jadinya ini namanya juga file system, jadinya terpisah dengan hard disk kita ya. Kita harus mengupload data ke sana. Dan ini ada pertanyaan. Kira-kira untuk pengerjaan tugas baiknya secara kelompok atau individu bisa diupload ulang. Petunjuknya maksudnya ya, petunjuknya ya. Jadinya kan ini ya, kalau saya itu pinginnya ini ya, apa namanya, rencana masih saya pikirin gitu ya. Jadinya salah satunya kan review jurnal gitu ya. Jadinya review jurnal itu sudah yang udah pasti ya. Jadinya saya kan di ini saya kasih ini ya, upload judul jurnal di sini gitu kan ya. Sampai judul jurnalnya jangan sampai ada jurnal yang sama gitu kan ya. Jadi di sini salah satunya jurnal itu. Jadinya sama kayak mungkin ada yang ngambil data mining gitu kan. Jadinya sama ya. Nanti saya kasih jadinya bukan polling gitu ya, supaya lebih bebas. Jadinya yang mau berkelompok silakan, yang mau individu silakan. Nanti saya akan buat tempat ngupload tugas berkelompok maksimal berapa, tugas individu berapa. Yang pasti tugas individu lebih ini ya, mungkin lebih nggak seberat tugas kelompok. Kalau kelompok kan barengan gitu ya. Ya bisa terdistribusi dan paralel pemrosesannya kan gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Yang pasti tugasnya yang pakai Hadoop ya, biar kepake ya. Gitu. Kalau semester ini mungkin saya belum wajibkan gitu ya, masih ada tugas kelompok. Tapi tahun depan saya rencananya ini ya, benar-benar mau saya wajibkan Hadoop gitu ya. Nanti saya coba cari ini kan ya, coba cari apa namanya ini ya, supaya akses ke cloud mana gitu bagi yang kesulitan menginstal gitu misalnya ya seperti itu. Ya sebenarnya ada sih di ini ya server SCL ya, SCL yang itu, tapi ini ya belum berani saya pakai karena apa namanya masih dipakai juga untuk crawling ya. Adanya crawling tugasnya ini ya, tugasnya salah satu dosen juga. Adanya ditunda dulu ya, nanti tahun depan mungkin ya. Ini yang mau ngambil tugas besar pakai Hadoop gitu mungkin bisa nanti pakai server itu, tapi ya belum ini ya. Karena pandemi ini saya nggak berani juga bolak-balik Pustik gitu misalnya untuk maintenance dan lain-lain gitu ya. Itu barangkali. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan tentang Hadoop? Ya. Ini nanti untuk skrip ini ya, saya supaya aman, maunya saya tambah-tambahin di sini ya, supaya nggak kelihatan sederhana gitu ya, supaya ada bayangan juga ini kalau mau diribetin bisa lo diribetin gitu ya, seperti itu rencananya ya. Karena kalau kalian lihat contoh ini kan segini doang gitu ya, segini doang. Ya nggak seginilah gitu ya, nggak seginilah gitu. Yang diproses tuh 1 juta artikel gitu misalnya dan ini. Nah saya ingin nunjukin juga ini ya, nggak di laptop ini tapi di laptop lagi satu gitu ya saya rencananya ya. Yang apa namanya RAM-nya cuma 2 GB yang gitu-gitu ya. Jadinya apa namanya memproses big data itu harus pakai komputer canggih, itu saya bilang tidak gitu ya. Bahkan saya ada kok ini ya apa namanya pemrosesan big data pakai Raspberry Pi gitu, banyak saya penelitian sana. Jadinya saya tidak setuju ini ya big data equal ini ya komputer mahal gitu. Saya sama sekali nggak setuju. Adanya ini ya, coba kalian ini kan ya memproses data pakai Excel sama Pandas tuh jauh banget kan gitu ya misalnya. Ini terus kalian memproses Pandas pakai konsol sama pakai
apa namanya, Jupyter tuh juga jauh ya beratnya ya, jauh lebih ringan pakai konsol ya, jauh lebih ringan pakai konsol. Macam-macam itu. Jadinya, graphical user interface itu memberatkan gitu kan ya, banyak sekali. Intinya itu ya. Maka intinya, itu ini ya, makanya saya kalau kalian ini kan ya cari, penelitian pribadinya saya nggak pernah pakai komputer canggih di sana dalam ini yang proses data yang banyak banget gitu ya sana ya biasanya. Ya. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa di ini ya, bisa lewat grup WA juga ya. Nanti, apa namanya, ini di-upload ya, di-upload di YouTube. Jadi yang ketinggalan yang tadi ini, sorry saya lupa ya. Saking karena 2 minggu UTS itu langsung langsung lupa saya ya. Langsung lupa saya ininya, apa namanya, jamnya berapa gitu, karena beda-beda ya. Beda-beda dan di Beraja saya nggak berani ganti gitu ya, nggak berani ganti karena dicek ini ya, karena dicek. Oke, ini kalau ini misalnya ganti, ya, seperti itu. Oke, itu ya. Kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini ya. Kalau yang misalnya tertarik, dicoba-coba Hadoop-nya ya. Saya jamin nggak rugi ya. Karena di Amazon kepake AWS yang saya sedang ngajar juga ya, bareng Pak Azhar itu di sana kepake ya. Jadinya kalau kalian nyari di apa namanya daftar job di freelancer.com gitu juga banyak sekali pekerjaan menggunakan Hadoop dan honornya bisa dilihat gitu ya. Itu intinya nggak bakal rugi kalian ngerti ini gitu, saya jamin ya, bisa menambah portfolio kalian. Itu ya, seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya, cukup sekian. Terima kasih ya sudah bergabung, ya lumayan rame.